Jujur kalau menurut gua, kalau misalnya lu sebagai seller, setelah yang namanya biaya layanan naik, ada perubahan dan sebagainya, dan brand-brand langsung berpindah ke website, itu menurut gue pribadi nih, disclaimer, itu keputusan yang sangat-sangat berani. Karena gue selalu berpikir yang namanya manajemen resiko. Kalau misalnya kalian itu tiba-tiba bikin website dan menutup toko kalian di e-commerce dan langsung di switch ke website, berarti kemungkinan besar sekali traffic kalian itu bener-bener akan hilang. Kalau lu bikin website, kecuali lu memang punya database yang bener-bener banyak dan lu bisa bener-bener memastiin bahwa customer lu yang di e-commerce bisa berpindah ke website. Namun kenyataannya, customer-customer yang ada di e-commerce biasanya itu memang adanya di e-commerce, bukan di website. Kecuali dia melekat banget sama brandnya lu. Jadi menurut gue itu keputusan yang sangat berani. Dan kenapa lu melakukan hal seberani itu, khususnya buat para brand-brand? Kalau gue jadi kalian, misalnya gue punya website, ya tetap punya e-commerce, dan hal tersebut udah gue sampaikan lama. Namun gue yakin banyak dari brand pasti berpikir, kalau gue nggak putusin penjualan di e-commerce, gimana customer gue berpindah? Nah, dengan pemaksaan ini akan membuat customer secara nggak langsung berpindah ke website. Namun apakah yakin bisa convert? Nggak usah 100% customer, 50% aja deh customer marketplace pindah ke website. Nah, itu balik lagi ke effortnya kalian. Karena menurut gue kalau misalnya customer yang ada di e-commerce, biasanya memang mereka itu udah biasa belanja di e-commerce dan lakuin pembelian di sana. Dan ada promo-promo secara kebiasaan, habitnya juga biasa belanja di e-commerce. Tapi gue ngerti yang tadi gue bilang, brand mungkin berpikir kalau gue nggak pindah sekarang, ya mau kapan lagi? Kalau gue nggak tutup, pasti pada belanja tetap di e-commerce. Kalau gue tutup, mungkin pada pindah ke website. Padahal menurut gue itu keputusan yang bener-bener salah. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat akarnya, itu sebenarnya kan para brand-brand besar ini tadinya kan punya banyak distributor. Nah, distributornya ini akhirnya para di-cut-cutin gara-gara si brandnya ini langsung jualan di e-commerce. Sehingga dia jualan di e-commerce dan ya para distributor, para resellernya pada berhenti jualan di e-commerce karena lu brandnya langsung jadi official store dan jual harga yang murah atau mungkin harga yang dikasih ke reseller atau distributor. Nah, sekarang dengan adanya kejadian ini, harusnya si brand itu tidak egois, tidak masuk ke online, tidak masuk e-commerce. Sekarang dengan kejadian seperti ini, akhirnya ya mereka pindah ke website dengan harapan membuka kembali reseller sama distributor. Tapi mungkin para reseller dan distributornya juga udah pada kecewa. Namun satu hal yang perlu kalian sadari, kalian seller yang bukan brand, jangan berani-beraninya nekat seperti ini. Karena apa? Budget kalian sudah sekuat apa? Memang kalian punya brand, tim marketing kalian sudah ada belum? Iklan aja ogah-ogahan, ya atau bahkan pelit, nggak usah jauh-jauh. Lu aja pakai iklan otomatis dan males ngotak-ngatik. Terus ngarep buat website dan pakai iklan manual e-commerce aja lu males. Karena hampir semua produk, keywords itu sudah dikuasain sama e-commerce. Di search engine Google, kecuali memang kalian membuat nama brand kalian sendiri. Itu pun kalau customer cari nama brand kalian, bukan produk. Sebenarnya bukan pesimis, tapi kita harus fair. Kita mengatakan, kalau lu cari produk di e-commerce di Google, yang keluar e-commerce semua, Shopee, TikTok, Tokopedia, Lazada, semuanya keluar itu. Nah, kalau misalnya lu sebagai brand menjual produk lu dicari di search engine, keluarnya ya Shopee semua, kecuali dia nyari nama brand lu. Kalau dia nyari nama brand lu, ada kemungkinan besar website lu yang keluar. Nah, jadi kalau lu bikin website, ya branding lu, nama toko lu yang harus naik, bukan produk lu. Ya produk itu udah pasti kalian kemungkinan besar akan kalah sama e-commerce lah secara search engine. Bukannya pesimis, tapi gue lebih prefer jalan keduanya dibandingkan salah satunya. Ini menurut opini gue pribadi, dan kalian juga punya hak untuk beropini. Contoh keywords yang mungkin lu berat sekali, kayak case iPhone murah, botol minum anak, skincare jerawat, baju oversize pria. Lu berharap naruh SEO di website lu dengan nama produk tersebut dan berharap ada yang beli. Begitu banyak SKU di e-commerce yang siap babat lu. Jadi kalau lu non-brand, jangan berani-beraninya deh. For website growth paths, war yang sangat berbahaya. Kalian harus berperang antara website lu yang masih telur melawan raksasa. Bigfoot kali ya yang lu lawan. Tenang-tenang, di video ini gue sebenarnya bukan mau bikin lu pesimis, tapi lebih ke realistis. Tetap, gue akan kasih tau kalian tips gimana caranya kalau misalnya kalian bikin website, gimana caranya biar website kalian itu nggak jelek-jelek banget lah, dan nggak blunder di awal kali setup nih. 5 tips buat
lu orang yang mau build website, yang pertama brand search. Buat customer mencari nama brand lu di search engine Google, bukan produk. Jujur, kalau produk itu udah berat. Karena puluhan tahun e-commerce udah ada, udah pasti menguasai search engine. Jadi salah satu cara untuk membuat lu menang adalah ya nama brand lu sendiri. Yang kedua, problem based search. Mau bagaimanapun, problem adalah bentuk discovery terbaik. Mau nggak mau lu harus main di artikel untuk muncul di search engine Google, bukan hanya sekedar website. Yang keempat, paid and retargeting engine. Bukan cuma SEO, website harus punya pixel, tracking, email, WA, recovery, dan retargeting. Yang keempat, marketplace to website migration. Customer dari Shopee atau TikTok diarahkan pelan-pelan ke website lewat value, bukan dipaksa. Bisa kalian lakukan diskon misalnya 15% kalau pembelian di website. Anggap aja itu potongan dari admin fee marketplace yang dipindahkan ke website. Yang kelima, gue kasih lu orang buat tulis di kolom komentar menurut kalian kalau bangun website itu apa yang harus dimaksimalkan. Namun jujur ya, kalau misalnya gue search, ini berat. Menurut gue nggak wise sih ya, meskipun kalian brand, memang nggak semua toko di e-commerce kan brand. Cuman kan gue suka baca kayak komen-komen, gue emang mau cabut dari e-commerce, mau bikin website buat yang non-brand. Wah, itu keputusan yang sangat-sangat kacau sih guys. Yang brand aja kesulitan, apalagi lu yang non-brand. Otomatis kalau lu bukan non-brand, lu non-brand nih, lu nggak punya brand dong di toko lu. Ya orang cari dari produk. Nah produk lu ketika dicari di Google, keluarnya di Shopee semua atau di TikTok semua. Ya lu sama aja dengan lawan raksasa. Lu masih telur, udah gue bilang. Meskipun kalian brand, memang nggak semua ya. Paling under 1% atau mungkin 1% mungkin brand yang mau pindah ke website. Dan rata-rata kalau gue lihat itu adalah brand kecantikan. Karena brand kecantikan baseline-nya udah terbiasa untuk endorsement, KOL. Jadi menurut gue itu hal yang mungkin aja untuk memulai endorsement KOL untuk mempromosikan ke website mereka. Namun tetap, customer harus tetap dibentuk ulang. Karena pasti ke filter nih. Bertahun-tahun atau puluhan tahun jualan di e-commerce pasti nggak gitu punya database. Dan belum tentu followers di sosial medianya itu aktif. Sedangkan kalau kita jualan di e-commerce, tidak dipungkiri e-commerce itu sudah ada demand-nya. Mereka iklan bertahun-tahun, tiap hari iklan di jalanan, di sosial media, every activities untuk ngebangun brandnya dia, ngebangun supaya demand terbiasa untuk menggunakan apps-nya dia. Nah, kalau lu kucuk-kucuk datang langsung bikin website dan mau saingin e-commerce, lu nekat. Karena e-commerce aja, gue sejauh dari kayak GDID, beli-beli dan sebagainya, mereka aja lemes guys. Apalagi lu, website lu, mereka aja big company aja lemes bersaing dengan mereka gitu loh. Untuk paid ads, kalian bisa lakukan di beberapa distribusi channel seperti Meta Ads, Google Ads, dan TikTok Ads. TikTok Ads agak ambigu nih. Soalnya kan si TikTok sebenarnya mengeluarkan Ads Manager itu kan untuk mempromosikan. Sampai akhirnya TikTok Shop muncul. Nah kalau misalnya lu promo di TikTok Ads, kemudian ada orang yang ngeklik iklannya masuk ke website lu, pasti dia langsung cari pembandingnya di TikTok Shop itu sendiri. Jadi sama dengan lu ngeluarin budget iklan untuk si TikTok lagi, ujung-ujungnya belanja di TikTok lagi. Cuma balik lagi, kalau misalnya akhirnya lu memutuskan rantai distribusi lu dan yang jual hanya lu doang, itu mungkin bisa terjadi. Itu masalahnya kan apa yang lu udah bangun bertahun-tahun di e-commerce juga nggak segampang itu untuk lu putusin dong rantai distribusinya. Beyond basic website. Jujur ya, ini gue udah balik ke era 2015-2016, di mana website pada zaman itu masih cukup hidup. Gue pribadi udah terbiasa ngurus website, karena dulu kan gue kerja di corporate, gue udah ngurusin website. Bisa dibilang e-commerce ini kan lebih general ya, komunikasi juga antara seller dan customer nggak gitu terbentuk. Jadi mau nggak mau website lu harus menang di bagian situ untuk komunikasinya. More trusted, educative, exclusive promotion, after sales, garansi, konsultasi, bisa lebih menjual dan punya personal touch. Misalnya lu jualan baju oversize unisex, tapi baju oversize, unisex, bahan adem, cutting rapi. Deskripsi lebih detail lagi dan ada campaign eksklusif. Sometimes atau somehow terdengar kayak bedanya apa sama kalau lu upload produk di Shopee atau TikTok? Ya beda guys, karena kalau di website kan lu sendiri yang kontrol. Karena dari dulu ya, gue udah sering banget untuk ngajarin kalian bikin SEO, pelajari soal SEO. Karena SEO itu nggak cuma soal e-commerce. SEO itu semuanya guys. Kayak gue bikin konten, gue pakai SEO untuk judul atau thumbnail. Di caption, deskripsi gue pakai SEO. Begitu juga dengan produk. Produk itu kan nggak cuma di e-commerce. Semua platform sosial media lu bisa upload jualan produk lu. Nah itu semuanya pakai SEO. Jadi jangan mentang-mentang lu mudah dapetin customer di Shopee atau TikTok, lu melupakan namanya SEO. Karena semakin lu ngerti soal SEO, maka e-commerce lu juga akan
lebih rame sebenarnya. SEO itu adalah marketing terbaik secara organik dan ads. Namun kalau SEO kalian kurang paham, ya berat. Dan jangan expect ketika kalian maksimalin SEO masih belum ada traffic, karena selama ini SEO kalian itu di e-commerce atau marketplace yang memang udah ada traffic. Kalau website kalian sendiri ya otomatis lemah, paling traffic lu 0. Landing page. Nah, kalau misalnya ngebuat website itu juga harus memahami landing page yang memang proper. Website lu harus dominan dan bisa bersaing dengan marketplace. Kebanyakan customer di Indonesia nggak terbiasa nih, sangat tidak terbiasa untuk belanja di website. Kecuali lu tinggal di Australia, mereka tuh biasa belanja di website atau mungkin bule-bule lah. Warga lokal berat. Gue pribadi aja nih, cukup trust issue kalau misalnya belanja di website. Gak usah belanja produk deh di website. Gue kayak buka website baru di salah satu software yang pengen gue pakai, sistemnya subscription, gue aja takut Mastercard gue atau credit card gue kehack atau kayak gimana. Nah, apalagi warga yang lain gitu loh. Gue sih jarang ya ngelihat orang-orang Indonesia belanja di website, bukan e-commerce tapi di website ya. Ini juga ada yang komen nih dari VVR22F. Gimana tanggapannya kok seller di MP berbondong-bondong bikin website sendiri karena admin fee yang mencekik dan gak masuk akal? Coba tanggapan Koko gimana? Jadi lu orang tahu dong tanggapan gue gimana? Gue adalah orang yang paling bacot ya di sosial media, baik di TikTok, di Instagram, bahas soal kebijakan biaya layanan. Khususnya di TikTok ya, yang soal ongkir per kota dan retor ditanggung sama seller. Wah, itu gue udah bikin puluhan konten itu. Cuman ya, buat kalian yang pengen bikin website silahkan, tapi untuk brand yang kuat-kuat aja gitu loh. Jadi kita cuma bisa berjuang akan tahu kita di e-commerce, naikin harga, pahami algoritma, dan cara iklan yang benar tentunya. Dan kenapa gue bilang gue speak up di sosial media soal biaya kebijakan dan lain-lain lah. Gue mau untuk kalian interaksi di video gue, like, kemudian kau bantu komen. Karena siapa lagi yang mau speak up guys kalau bukan gue? Gue berusaha speak up di jalur yang benar. Gue di jalurnya seller nih, beda sama yang lain gitu. Gue berada di jalurnya seller, gue speak up. Cuman kalau engagementnya kurang pun ya nggak dilirik sama pemerintahan juga. Ya puji Tuhan lah, Menteri UMKM kan lagi mengecek ya soal biaya kenaikan e-commerce nih. Semoga aja ada titik terang lah. Karena menurut gue lumayan bego aja gitu. Kondisi ekonomi lagi kayak begini nih, terus si e-commerce naikin mulu, udah gitu naikinnya hal nggak jelas lagi, jadi aneh gitu loh. Memang sih company juga butuh makan, tapi lu mah gila, jadi bumerang sendiri kan tuh, ujung-ujungnya kena serang sama semua seller gitu loh. Nah, gue juga ada studi case yang menarik banget. Ternyata setelah gue selidiki, ternyata Nike guys, Nike yang begitu terkenal, yang begitu ternama, itu jualan di Amazon, dan dia pernah quit dari Amazon guys. Brand Nike ini contoh paling penting buat brand besar. Nike berhenti menjual langsung di Amazon pada tahun 2019 karena ingin lebih punya kontrol atas brand, customer experience, dan masalah unauthorized seller atau counterfeit. Tapi kenyataannya pada tahun 2025 Nike balik lagi jualan langsung di Amazon karena butuh memperluas availability dan memperbaiki sales. AP melaporkan Nike akan kembali menjual langsung di Amazon US setelah sebelumnya barang Nike tetap tersedia di Amazon lewat independent sellers. Yang menarik, Nike tidak balik sebagai seller kecil yang pasrah. Mereka balik dengan model direct relationship. Amazon mulai sourcing produk Nike secara langsung dan membatasi sebagian seller pihak ketiga yang menjual produk tumpang tindih. Pembelajaran kerasnya, bahkan brand sebesar Nike pun tidak sepenuhnya mengabaikan marketplace atau search demand, tapi Nike juga tidak ingin marketplace mengacak brand mereka. Jadi yang mereka lakukan bukan keluar permanen, melainkan channel control. So, jadi kayak gitu guys. Nike aja yang udah gede begitulah, itu keluar dari Amazon, balik lagi ke Amazon karena nggak dipungkiri demand-nya memang di sana gitu loh, mau gimana. Dan masyarakatnya juga udah belajar di sana, di Amazon. Sama kayak di Indo, orang udah pada belajar di TikTok, di Shopee. Jadi kalau misalnya lu tiba-tiba memberhentikan distribusi lu di e-commerce dan berpindah ke website, mungkin itu bisa jadi keputusan yang bagus kalau lu bener-bener kuat banget nih secara branding dan marketingnya. Again, yang seperti gue bilang, rata-rata brand kecantikan atau fashion, mereka udah terbiasa endorse KOL untuk belanja di website, mengarahkannya ke sana. Cuma balik lagi, warga Indo nih percaya gak untuk belanja di website gitu loh. So guys, thank you so much yang sudah nonton video ini. Semoga kalian terbantu dan mendapatkan insight baru. Semoga kalian happy terus guys. Gue udah mulai aktif lagi kontennya. Dan ya mohon maaf karena semingguan ini gue gak terlalu aktif karena gue hektik banget guys, asli. Dan ya gue udah mulai baik lagi guys. So jangan lupa untuk teman-teman semua di sini yang pengen beli digital course gue bisa ke link di bawah sini. Dan untuk teman-teman semua di sini yang pengen tokonya gue handle, tokonya gue manage, toko e-commerce ya atau website, ya bolehlah coba
coba-coba, tapi e-commerce dulu deh. Tokonya iklannya gue manage, gue buatin marketing campaign, gue analisa, kita cek kendalanya bareng-bareng. Toko lu problemnya di mana, produk lu problemnya di mana. Langsung hubungi ke nomor di bawah sini. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa gue saja, dan ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya Gandhi. Peace out.